Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wahyuni sebagai guru pengajar mapel PPKN. Izinkanlah saya Andika Arya Ramadana untuk menjelaskan materi yang pertama mengenai Pancasila dan kedua yaitu mengenai materi norma-norma. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dua materi tersebut, dan untuk mempersingkat waktu marilah kita untuk mengawali materi pada kesempatan hari ini dengan diawali dengan materi pengertian dari apa yang dinamakan Pancasila dan contoh-contohnya di lingkungan kita sehari-hari di saat menerapkannya. Baik, setelah saya mencari materi Pancasila di laman Google, ini adalah salah satu pengertiannya yang akan saya bacakan. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, dan 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Adapun contoh-contoh dari penerapan Pancasila yang pertama sampai yang kelima akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. 2. Tidak melakukan penistaan terhadap suatu negara seperti melakukan perusakan rumah-rumah ibadah. Contohnya itu bom itu yang dilakukan oleh terorisme itu merupakan salah satu penyimpangan dalam sila yang pertama. Yang ketiga ada menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga. 4. Menghormati orang lain. Jadi kita itu apabila bertemu dengan orang lain dan orang lain tersebut memiliki agama yang berbeda dengan kita, hendaknya kita harus saling menghormati. Tidak istilahnya begini, tidak merasa bahwa agama kita itu paling benar sendiri dan menjelek-jelekan agama orang lain. Sebenarnya urusan beragama itu tergantung dengan persepsi mereka masing-masing, tergantung dengan keyakinan mereka masing-masing. Jadi kita itu tidak boleh istilahnya itu memaksa untuk ikut seperti kita. Maksudnya itu tidak, orang lain itu tidak harus agamanya itu sama seperti kita. Baik, yang selanjutnya itu ada penerapan Pancasila sila yang kedua, yaitu Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, 1. Menjaga kesopanan dan saling menghargai. Tentunya kita sebagai pelajar di SMAN Satu Ngrayun harus mengutamakan kesopanan yang lebih tinggi, terutama kepada bapak ibu guru yang mengajar kita. Kita itu harus menghormati guru.
Selain guru, kita juga harus menghormati teman kita yang berbeda dengan kita, misal pendapat dan lain sebagainya. Lanjutnya kedua, tidak membeda-bedakan yang mampu dan kurang mampu. Kalau bicara mengenai perekonomian, setiap orang itu juga memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi tidak mungkin sama dengan diri kita. Kita itu harus saling menghormati. Itu ya teman-teman. Ketiga, yakni mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Jadi kita itu hidup di dunia itu diberikan istilahnya hak yang sama, kewajiban yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk melakukan hak dan kewajiban tersebut tergantung diri kita masing-masing. Intinya semua orang itu sama. Dari awal lahir kita itu tidak punya apa-apa, sampai dewasa punya apa-apa itu hanyalah titipan. Jika nanti apabila kita sudah meninggal dunia, maka hal-hal yang bersifat duniawi akan ditinggalkan, nggak akan dibawa ke akhirat nanti. Yang dibawa cukup satu, yaitu amal ibadah kita selama hidup di dunia. Apapun yang kita perlakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga ada sila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contohnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah 1. Melaksanakan upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tertib. Jadi kita sebagai warga sekolah yang utamanya sekolah di SMA N1 Ngerayun itu harus taat mengikuti upacara yang dilaksanakan rutin setiap hari Senin. Jangan sampai kalian semua itu membolos ya, itu karena tidak baik. Yang kedua, berjabat tangan ketika bertemu dengan teman yang tidak dikenal. Siapapun itu, apabila kita baru ketemu, jangan merasa gimana ya, jangan sok cool menjadi seseorang itu. Jadi jadilah orang itu yang gerabyak istilahnya, tidak merasa paling sombong gitulah. Jadinya saling sapa menyapa itu lebih baik, nanti kenalannya banyak. Apabila kita membutuhkan pertolongan, maka yang mau menolong kita itu banyak sekali jika kita itu gerabyak dengan orang lain. Selanjutnya yang terakhir contohnya yaitu tidak membeda-bedakan teman. Jika kita itu berteman, jangan sampai membeda-bedakan antara si A dan si B. Aku kok gak senang ya sama si C dan si D. Jangan begitu. Semua teman itu sama. Semua teman itu satu perjuangan. Sekolah di SMA N1 Ngerayun selama 3 tahun ini tujuannya sama, adalah untuk menggapai masa depan yang cemerlang. Terus yang keempat ada sila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi kita itu sebagai individu harus memikirkan orang lain, maka orang lain itu juga akan memikirkan kita jika sewaktu-waktu kita itu membutuhkan. Yang kedua, mengiringi semangat musyawarah dan semangat kekeluargaan serta menciptakan pemerintahan yang berdemokrasi. Ngomong-ngomong tentang demokrasi, negara kita, negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berbentuk demokrasi. Contohnya pada bulan sebelumnya ada pemilihan presiden. Nah, itu kan ada tiga orang presiden itu, yang tentunya itu diadakan pemilihan serentak seluruh Indonesia. Itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat Indonesia di dalam dunia demokrasi untuk menentukan pemimpin untuk negeri kita. Yang sekarang pimpinan Pak Jokowi digantikan oleh pimpinan Pak Prabowo. Dan yang terakhir adalah sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah ini di lingkungan sekolah, menghargai hasil karya teman.
wajar jika hasil karya teman itu memiliki perbedaan. Itu sudah wajar, tidak mungkin sama dengan kita. Karena apa? Persepsi mereka, kepribadian mereka, dan keinginan mereka itu tentunya sangat berbeda dengan kita. Tidak mungkin harus sama plek. Jadi kita itu harus saling menghormati dan memahami. Kedua, yaitu menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Jadi jika kita membicarakan tentang hak asasi, kita itu harus saling menghormati, karena hak asasi itu untuk kita dan orang lain itu tentunya sama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi Pancasila, dan yang selanjutnya kita akan membahas apa itu yang dinamakan dengan norma. Baik, kita memasuki materi yang kedua, yaitu membahas tentang norma. Untuk itu, marilah kita mencari di web terlebih dahulu apa itu pengertian norma. Kita ketik enter. Nah, di sini ada muncul pilihannya juga. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya istilah norma berasal dari bahasa Yunani nomos atau norm, dalam bahasa Inggris yang berarti model, peraturan atau standar perilaku. Dalam bahasa Arab berarti kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering disebut pedoman, patokan, atau aturan. Jadi intinya norma itu adalah aturan-aturan. Adapun norma itu diantaranya sebagai berikut. Jenis-jenis norma, mari kita pahami bersama. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Fungsi norma agama sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat beragama yang berasal dari perintah dan larangan pencipta. Norma agama bersifat mutlak dan mewajibkan umat agama tersebut untuk taat dengan norma yang berlaku. Pelanggaran terhadap norma akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing agama. Berikut contoh norma agama yang berlaku di masyarakat. Yang pertama adalah norma agama Islam mewajibkan umatnya untuk melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Di agama Kristen mewajibkan umatnya untuk melaksanakan 10 perintah Allah. Di agama Hindu mempercayai reinkarnasi atau kelahiran kembali. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum adalah norma yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara maupun secara internasional. Norma hukum juga berupa ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Fungsi norma hukum agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan di suatu negara. Aturan berdasarkan norma hukum tertulis secara jelas, sehingga sanksinya paling tegas dibandingkan dengan norma lain, baik berupa denda sampai hukuman fisik seperti pidana, penjara, dan hukuman mati. Norma hukum bersifat mengikat dan memaksa serta dijalankan oleh lembaga penegak hukum, contohnya kepolisian. Berikut contoh norma hukum yang berlaku di masyarakat. 1. Tidak melakukan tindak kriminal seperti mencuri, membunuh, menipu seseorang. 2. Setiap warga negara wajib membayar pajak. Apa sih fungsinya pajak itu? Ternyata jika kita pahami, fungsi dari pajak itu adalah larinya itu untuk pembangunan di negeri kita, juga ke bansos-bansos yang kita terima di waktu-waktu tertentu itu juga berasal dari pajak. Yang memari pemerataan pembangunan itu juga dipengaruhi oleh pajak. Kalian paham? Baik. Ketiga, contohnya yaitu memberikan kesaksian di muka sidang pengadilan. Contoh yang ketiga yaitu ada norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan itu? Norma kesusilaan adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik dan buruk. Sebenarnya norma kesusilaan bersifat universal karena masyarakat di masing-masing wilayah memilikinya, tapi standarnya dapat berbeda-beda. Adapun fungsi dari norma kesusilaan adalah
sebagai pegangan hidup dalam melaksanakan nilai dan moral dalam rangka menghargai hakikat dan martabat orang lain. Ya, paham? Berikut contoh norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Ini contohnya. Yang pertama adalah tidak boleh membunuh orang lain. Yang kedua, tidak memperkosa atau melakukan pelecehan seksual kepada orang lain. Tiga, tidak berhubungan seksual dengan lawan jenis yang belum sah terikat dalam pernikahan, karena hal tersebut termasuk zina. Selain larangan dari norma kesusilaan, juga di norma hukum dan norma agama, itu merupakan perbuatan yang sangat tercela, yang tentunya sangat membuat malu keluarga, merusak masa depan diri sendiri apabila melakukan zina tersebut. Jangan sampai kalian semua, astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik, jangan melakukan zina, tidak boleh, itu sangat bahaya. Yang keempat ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma ini ibarat peraturan yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, mengenai cara berpakaian, cara bersikap dalam pergaulan, hingga cara berbicara dengan berbagai generasi. Sebenarnya, norma kesopanan bersifat relatif karena memiliki standar yang berbeda-beda di masyarakat, tergantung pada budaya, adat, kebiasaan yang berlaku. Namun, pada dasarnya, masing-masing kelompok masyarakat memiliki standar norma kesopanannya sendiri. Berikut contoh norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Yang pertama adalah meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan atau membuat kesal orang lain. Yang namanya manusia itu tidak luput dengan salah dan dosa. Nah, apabila kita itu mempunyai salah dengan orang lain dan sekiranya itu membuat sakit hati dengan orang lain ataupun merugikan orang lain, hendaknya kita minta maaf. Karena dengan minta maaf semua permasalahan bisa selesai dan kita tidak menanggung dosanya secara berkepanjangan. Yang kedua, contohnya yaitu mengucapkan terima kasih ketika mendapat pertolongan dan bantuan. Ya, yang namanya kita membutuhkan pertolongan dan bantuan itu sewaktu-waktu dimanapun Anda berada, tidak melihat waktu, tidak melihat cuaca, tidak melihat tempat itu. Pasti sewaktu-waktu kalian membutuhkan pertolongan. Ingat, kita itu makhluk sosial, yang artinya makhluk yang saling berinteraksi dengan orang lain, dengan individu-individu lain, saling membutuhkan, saling melengkapi. Jadi apabila kita itu mempunyai kesalahan, hendaknya kita itu harus meminta maaf. Dan yang terakhir yaitu norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah norma yang berdasarkan pada hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Namun seperti halnya norma kesusilaan dan kesopanan, terdapat standar yang berbeda-beda mengenai norma kebiasaan di masyarakat. Hanya saja, ketika ada orang yang tidak melakukan norma kebiasaan sesuai dengan lingkungannya, maka ia akan dianggap aneh. Jadi kita itu apabila berada di suatu lingkungan, sedangkan kebiasaannya dengan sedemikian rupa, namun kita tidak sedemikian rupa, maka kita itu akan dipandang menjadi aneh gitu. Ya karena apa? Ya karena sudah lama ada kebiasaan dengan sedemikian rupa apapun wujudnya. Jadi kalau kita itu berbeda, maka di pandangan orang lain akan aneh. Dan contoh normanya diantaranya yang pertama, 1. Kebiasaan melakukan acara syukuran
atau doa bagi anak yang baru dilahirkan atau rumah yang baru ditempati. Kalau di tempat saya Desa Selur, Kecamatan Merayu, Kabupaten Ponorogo itu masih kental dengan budaya Jawanya, yakni setiap ada kelahiran maupun rumah baru itu pasti ada yang namanya acara gendoren atau syukuran, dimana gendoren itu ada lauk pauk, ada nasi, jajanan yang nanti itu dikajatkan, itu bahasa Indonesianya apa, disaksikan atau istilahnya diuraikan secara kejawen oleh mbah-mbah yang ada di sini atau juru kuncinya. Misal lain dari acara lahiran, rumah baru, seperti acara-acara ketika menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, Maulid Nabi, itu pasti ada gendoren, dan itu sudah turun-temurun ada dari zaman nenek moyang. Jadi saya sekarang sudah umur 18 tahun, selama menginjak ke umur ini setiap tahun pasti menemui yang dinamakannya gendoren di daerah saya. Yang kedua adalah kebiasaan mudik jelang lebaran. Jadi apabila ada sanak saudara kita yang aslinya tinggal di Desa Selur sini, contohnya bila sudah memasuki bulan besar Hari Raya Idul Fitri, maka mereka mudik ke kampung halaman, yaitu di Ponorogo, Desa Selur, yang ada di Sumatera, Aceh, Jakarta, Kalimantan Selatan, Barat, Papua, dan sebagainya, itu akan kembali menemui keluarganya kembali. Dan yang terakhir yaitu contohnya kebiasaan tahlilan secara berkala ketika ada seseorang yang meninggal. Jadi di tempat saya itu contohnya bila ada orang meninggal itu hari pertama sampai hari ke-7 itu pasti ada tahlilan, dan setiap malam Jumat itu juga ada tahlilan, karena mayoritas penduduk di Desa Selur itu aliran yang diikut adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kebudayaan tahlilan itu sudah tidak asing bagi masyarakat Desa Selur. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Semangat untuk belajar.